amiruha, pasukan terhebatnya, panglimanya, panglima paling hebat, dan pasukan tentaranya. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Abu Ayyub Al-Ansari berumur 80 tahun. Umur 80 tahun Abu Ayyub Al-Ansari menuju Turki. Dari Madinah ke Turki, dari Madinah ke Konstantinopel. Ustadz Somad dari Riau ke Durjan. Begitu sampai di Durjan, panitia nanya, gimana jalannya Pak Ustadz? Saya bilang, saya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena saya tidur. Tanya sama Kiai. Mereka dulu dari Madinah menuju Konstantinopel umur 80 tahun. Dan ternyata takdir belum berkata menang. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu belum merebut Konstantinopel. Tapi justru kapan? 700 tahun setelah itu ada anak muda yang berziarah ke makamnya, dan anak muda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Siapa yang membawa ziarah? Yang membawa ziarah adalah Aga Syamsuddin. Aga Syamsuddin adalah guru dari Muhammad Al-Fatih. Jadi yang menanamkan keberanian itu adalah ayah. Yang kedua yang menanamkan keberanian adalah ayah yang kedua. Ayah yang kedua adalah kiai. Ayah yang kedua adalah lora. Ayah yang kedua adalah guru. Ayah yang kedua adalah ustaz yang menanamkan keberanian di pondok-pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang tidak lagi mau mendaftarkan anaknya ke pesantren karena isu-isu yang disebarkan di internet. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu pepatahnya begitu, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sekarang sudah berubah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu satu kotak. Itu isu bohong. Tapi pengaruh efeknya dunia internet luar biasa. Mereka mau menjauhkan anak-anak muda dari kiai, karena kiai mengajarkan jihad, karena kiai mengajarkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 November Hari Pahlawan. Orang taunya 10 November Hari Pahlawan. TNI mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir PKI. Tapi orang lupa, TNI itu manusia, punya hati dan rasa, punya nyawa dan jiwa, punya pikiran, punya rasa takut. Kenapa TNI itu bisa berani? TNI bersama rakyat berani karena keluar fatwa dari ulama, resolusi jihad tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, resolusi jihad 22 Oktober. Jadi membangkitkan, membakar semangat keberanian itu berapa hari? Hanya 18 hari. Dari 22 November, 22 Oktober ke 10 November, 18 hari disebarkan fatwa jihad. Siapa yang mati membunuh Belanda masuk surga. Siapa yang mati dibunuh Belanda masuk surga, mati syahid. Akhirnya bergeraklah umat. Akhirnya mereka semuanya menyerang pos-pos Belanda. Mereka bertakbir, serang Belanda, jihad melawan Belanda, bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari potang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang sekarang diminum anak-anak muda kita, serang Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya? Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan Panglima Besar Jenderal Sudirman? Allahu Akbar. Di Pulau Sumatera, apa yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh? Allahu Akbar. Sampai ke Pulau Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, semua teriakannya sama, Allahu Akbar. Itulah sumber keberanian kita. Ada orang naik pesawat, yang satu baca doa,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Dia baca doa safar. Yang satu mengatakan, "Alah, saya nggak percaya sama doa." Apa itu sebut baca doa? Kalau memang pesawatnya jatuh ya jatuh, tenang aja. Tapi begitu pesawat sudah sampai di atas, terjadi turbulensi, masuk ke dalam awan yang hampa udara. Tiba-tiba pesawatnya jatuh beberapa ratus meter. Yang sudah baca doa tenang, yang belum baca doa kaget. Dan ketika pesawat mulai jatuh, apa kata dia? Oh my God, oh my God, oh Tuhanku. Katanya tadi nggak ada Tuhan. Sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, dia malu-malu mengatakan ada Allah. Jadi keberanian itu bangkitnya dari Allahu Akbar. Tapi yang menanamkannya siapa? Yang menanamkannya ayah. Maka ayah tanamkan keberanian. Yang menanamkannya siapa? Aga Syamsuddin. Dua yang menanamkan. Jadilah ayah yang menanamkan keberanian kepada anak. Dan jadilah ibu. Bagaimana Pak Ustadz? Oh, ibu perannya luar biasa. Kalau ayah hanya sekedar mengganti pampers sekali-sekali, kalau ayah hanya sekedar menanamkan, tapi ibu menanamkan keberanian dalam janin. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Di Durjan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Karena katanya efisiensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu jangan sepelekan 9 bulan 10 hari, 2 tahun menyusukan anak, melahirkan, meregang nyawa. Mereka lah yang menanamkan keberanian. Maka kalau terlihat ada anak yang berani, itu sesungguhnya adalah dilahirkan oleh ibu-ibu yang berani. Kalau ada seorang anak menjadi tokoh, menjadi orang hebat, di balik seorang laki-laki yang tangguh, ada 2 perempuan yang hebat. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya. Di balik laki-laki yang sakit jantung, juga ada istri yang luar biasa. Tapi di sini nggak ada, ini di semua sehat-sehat. Menurut survei lebih banyak laki-laki atau perempuan di akhir zaman? Perempuan banyak. Kenapa? Karena laki-laki banyak mati mendadak. Coba lihat iklan sakit kepala, lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki banyak sakit kepala. Kenapa banyak laki-laki sakit kepala? Karena iklan belanja lebih banyak perempuan. Ini tidak terjadi di Durjan. Di Durjan ini ibu-ibunya, kakak-kakaknya solihah-solihah semua, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki dari Inggris, pasukan salib yang ingin merebut Palestina. Nama panglima perangnya adalah Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati, Lion Heart berhati singa. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa.
Tolong jangan kasih nama anak namanya Lionheart, nanti hatinya seperti singa. Karena dia panglima perang, dia tidak punya rasa takut, dia punya keberanian, maka dia disebut dengan Richard the Lionheart. Dia bawa pasukan tentaranya dari Eropa, dari Inggris, menyeberang ke Afrika Utara, masuk ke Palestina. Dia mau merebut Palestina, perang salib, krusade, sampai akhirnya takdir. Wah, tiba-tiba kotak datang. Masya Allah. Sudah dipoto. Sampai mana tadi? Kalau pakai baju petak-petak dibeli di Padang, ketika sudah datang kota, isi ceramah jadi hilang. Ada seorang laki-laki bernama Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dengan kekuasaannya, dengan pasukan tentaranya, menyeberang dari Eropa, Inggris, menuju Palestina. Dia mau merebut Palestina. Rupanya takdir berkata lain. Dia sakit, dia demam malaria. Akhirnya dia berada di kemah, menggigil kedinginan. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki, pakai baju hitam, kepalanya tertutup, wajahnya tertutup. Penjaga dia lewati sampai di kemah Richard the Lionheart, masuk ke dalam kemah dan kemudian bertatap muka langsung dengan si Richard the Lionheart. Laki-laki itu berkata, "Hai Richard, seandainya aku mau membunuh kamu, aku tinggal mencabut pedangku dan aku akan membunuhmu. Kau mati, Richard." Laki-laki itu siapa? Laki-laki yang penuh dengan keberanian. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Fatih. Bukan. Laki-laki itu bernama kotak yang berada di hadapan Bapak Ibu itu kotak untuk masjid. Jadi duit yang terkumpul nanti semua itu akan diserahkan ke masjid. Jangan khawatir duitnya dibawa Ustadz Somad pulang. Nah, itu sengaja kotaknya dibuat bibirnya lebar, tidak dipakai selasiban, supaya yang nggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, gigi emas, masukkan semua. Insya Allah itu semua untuk masjid dan itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi pagi pulang petang ke sawah cari uang, duit banyak, dimakan, ma'akal tafa'afnaita, uang yang dimakan busuk, wa malabista fa'ablaita, diberikan pakaian lapuk, wa mata saddaqta fa'ambaita, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika laki-laki itu datang ke kemah Richard the Lionheart, si Richard berhati singa, lalu kemudian dia berkata, "Hai Richard, kalau aku mau aku bisa membunuhmu." Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat tidak bisa menyebut Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menyebutnya Sultan Saladin. Saladin artinya Salahuddin. Alaiddin Aladin. Salahuddin Saladin. Abdul Somad Somaj. Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Aku datang bukan mau membunuhmu. Aku berani, aku jantan. Tapi kalau kita berperang, kalau berhadapan berdua, lalu untuk apa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kemah? Dia mau datang memberikan obat karena melihat sebagai sesama manusia. Itu yang membuat Richard the Lionheart malu. Kenapa? Karena kalau Salahuddin Al-Ayyubi mau membunuhnya, dia sudah lama mati di dalam kemahnya itu. Dia pulang dengan rasa malu, dia pulang dengan tidak berdaya. Akhirnya yang menguasai Palestina siapa?
yang menguasai Palestina adalah umat Islam, yang merebut Palestina itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia orang Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi, orang Kurdi. Muhammad Al-Fatih At-Turki, dan insya Allah yang akan merebut Palestina itu yang ketiga Ad-Durji, orang Durjan. Amin. Orang Arab pernah, Umar bin Khattab Al-Qurashi, orang Arab. Al-Kurdi, orang Kurdi. Turki, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid mempertahankan Palestina, mau dibayar dengan 1 koper uang emas. Datang seorang Yahudi bernama Theodor Herzl, ini kami bayar emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah dan air mata tidak layak untuk dibayar dengan emas. Saya tidak akan menjual Palestina. Rupanya orang Yahudi sakit hati. Mereka gulingkan Sultan Abdul Hamid tahun 1924. Hancur kekuasaan Islam di Turki. Hartanya dirampas, raja diusir, sultan dihilangkan oleh seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu kemudian umat Islam lemah, tak berdaya, tak punya kekuasaan. Umat Islam menjadi negara-negara kecil. Dulu kalau ada umat Islam yang diganggu, ada seorang raja, seorang sultan yang berkuasa. Tapi ketika dia sudah menjadi kecil, tercabik-cabik, persis dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti di akhir zaman seperti makanan di meja makan yang diperebutkan. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya, ada yang menarik dadanya, ada yang menarik sayapnya. Persis seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Bal antum katsirun, kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Bagaimana buih di tengah lautan? Dipukul ombak, dihempas gelombang, dihembus angin, tak bermakna, tak ada kekuatan sama sekali. Mudah-mudahan ramainya kita ini punya kekuatan, insya Allah. Amin. Siap ke Palestina? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum mampu untuk menolong Palestina. Tapi kalau ulil amri, pemimpin kita, mengatakan kita buka pintu jihad, kita akan berangkat, kita daftar, maka kita akan mendaftar untuk menolong, membela saudara kita, insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Seandainya kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak dituntut di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak ikut berjuang di Palestina? Karena Salahuddin Al-Ayyubi sudah membebaskan. Seandainya kita hidup di zaman Umar bin Khattab, kita tidak dituntut. Kenapa kamu tidak berjuang? Karena sudah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita ditakdirkan hidup di tahun 2025. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan ustaz. Saya nggak mau juga jamaah ini menyalahkan. Ya salah ustaz, ya salah Allah ustaz. Allah pula disalahkan. Kenapa saya hidup tahun 2025? Kalau saya hidup di zaman Salahuddin, saya ikut tentara Salahuddin? Belum tentu. Kalau saya hidup zaman Nabi, saya bisa ikut Nabi? Belum tentu. Bisa jadi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Insya Allah kita yang selalu bersama dengan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Insya Allah kalau kita bersama dengan para kiai, dengan para ulama, anak-anak kita di pondok pesantren ditanamkan keberanian. Tapi beraninya dalam apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. Siapa orang yang paling lemah? Orang yang paling lemah as-sakitu 'anil haq. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran itu adalah setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi.
Setan bisu karena dia melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Bapak Kades, peraturan desa, tidak boleh judi, tidak boleh laga ayam, tidak boleh perselingkuhan, tidak boleh jual kamar. Ulama dengan lisannya nahi mungkar. Kira-kira ini kira-kira. Ibu, saya boleh nanya? Bapak, saya boleh nanya? Jawab jujur ya. Jangan dalam hati, dengan lisan. Antara saya dengan Pak Nur Kholis, Nur Cahaya, Kholis ikhlas, Nur Kholis cahaya yang ikhlas. Pak Nur Kholis polisi. Saya berdakwah dengan lisan, dengan sound system. Pak Nur Kholis enggak berdakwah dengan lisan, dia cukup diam saja. Mana yang lebih ditakuti masyarakat, dakwah Abdul Somad atau dakwah Pak Nur Kholis? Saya melarang orang jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan makan riba. Emang masalah buat Allah? Orang nggak takut sama saya. Tapi Pak Nur Kholis nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, dia cukup dengan seragamnya dan pistol. Kalau ada anak muda yang main judi online, silakan main, saya tangkap kamu. Maka dakwah tidak hanya dengan fatwa, dakwah tidak hanya dengan tausiah. Apapun posisi kita, pakailah untuk menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, dan memberikan kedamaian. Itulah tausiah pada petang hari ini. Dan selama tausiah, rasanya inilah tausiah yang paling panjang dari siang sampai ke malam. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tilam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, hari ini dari siang sampai malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anggota dewan berdakwah dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah, APBD, bantu pondok pesantren. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Jadi bupati, gubernur, menteri, presiden keluarkan perpres, peraturan presiden, perbub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Tidak boleh jual khamar, tidak boleh ada lokalisasi, tidak boleh ada zina. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung jari, tinta dan pena pakai untuk menolong agama Allah. Karena sampai masanya nanti, ketika kita mau berbuat tapi seragam sudah ditarik negara, pistol sudah diambil pemerintah, jabatan tidak lagi ada. Ketika itu kita sudah berada di ruang ICU. Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Waktu itulah mau berdakwah Ustadz Abdul Somad, apa yang bisa saya lakukan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ada masuk pertanyaan WhatsApp ke HP Ustadz Somad dari masyarakat Durjan. Kenapa masyarakat sekarang ini banyak yang bertikai, yang satu begini, yang satu begono. Akhirnya kami masyarakat ini bingung Ustadz Abdul Somad. Bingung karena nggak ngaji. Kalau ngaji mondok dengan kiai pasti nggak bingung. Khilaf fikih. Yang satu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bingung kami Pak Ustaz. Yang satu nggak pakai bismillah, yang satu bismillahnya berbisik, yang satu bismillahnya keras.
terus saya nggak sholat. Makanya ngaji. Kalau kita semua mayoritasnya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Siapa ulama Madura yang lama di Makkah? Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, mazhabnya Syafi'i. Setelah itu siapa muridnya? Hadratus Syekh Muhammad Asyim Asy'ari, sampai ke Makkah, pulang, mazhabnya Syafi'i. Tapi sekarang Pak Ustadz, kok di Saudi Arabia itu waktu kita sholat di sana, waktu umrah, bismillah nyesir? Itu sejak 1924 King Abdul Aziz menguasai Saudi Arabia. King Abdul Aziz mazhabnya Hambali. Itu Pak Ustadz tetangga saya. Itu mazhab apa? Itu bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi. Mazhab apa? Mazhab Valentino Rossi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ngaji, insya Allah nggak bingung. Kenapa? Karena dia ngerti masalah khilafiyah. Datang orang menghadap Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, ya, saya sudah berzina, mohon maaf. Lalu kemudian saya bacakan ayatnya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Lalu saya minta cambuk, carikan saya cambuk. Cambuk mana Pak Ustaz? Cambuk sapi. Lalu kemudian saya cambuk dia 100 kali. Sore-sore langsung saya dipanggil sama Kapolsek, ditangkap. Kenapa? Karena sudah menganiaya orang. Kenapa hukum hudud dan hukum itu tidak bisa kisos dilaksanakan? Karena kita tidak ada perangkatnya. Perangkatnya tidak ada. Datang orang yang sudah menikah, kalau diterapkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Oh, kita tadi azan asar berkumandang, jamaah tetap menunggu Ustadz Somad. Ini kalau tausiah dilanjutkan, nanti jamaahnya nggak sholat asar, ditanya sama malaikat, kenapa nggak sholat asar? Karena Ustadz Abdul Somad. Jadi menjelang matahari tenggelam, kita nanti pulang sempatkan sholat asar. Loh, Ustadz nggak sholat asar? Sudah jamaah takdim. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya mulai jam 4.15, sekarang sudah jam 5.10. Jadi tetap kode etik pengajian sehormat 60 menit. Walaupun saya tidak diingatkan Kiai, memang terasa semutnya sudah naik ke atas, sudah kesemutan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selama 1 jam ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.